Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari mantan pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan. Ya, setelah sempat 10 bulan menikah secara siri, Pinkan Mambo tiba-tiba mengumumkan bercerai dari Arya Khan. Pelantun tembang kekasih tak dianggap itu kini sudah tidak lagi bersama pria yang menikahinya pada Desember 2023 lalu itu. Pinkan belum mengungkapkan secara gamblang penyebab dirinya memilih bercerai dari Arya Khan. Sempat beredar kabar bahwa Pinkan Mambo memilih cerai dari Arya Khan karena hadirnya orang ketiga dari sisi dirinya. Pinkan Mambo kabarnya telah menemukan pria kaya yang siap membahagiakan dirinya secara materi di masa yang akan datang. Sekarang aku pikir aku pulang, aku pulang udah baik-baik aja. Aku juga nggak mau, ya ada masalah. Tapi besok-besok jangan kayak gitu dong. Kalau mau nyenengin orang, gue juga bisa ngegas. Kalau mau nyenengin orang. Jangan. Udahlah aku pulang lah, udahlah. Mendingan aku pulang lagi. Sementara itu, Arya Khan pun mencurahkan isi hatinya terkait rumah tangganya yang dikabarkan bercerai dari Pinkan Mambo. TikToker asal kota Tangerang yang harus rela melepas ikatan pernikahannya dengan penyanyi mantan teman duet Maya Estianty itu. Alih-alih selalu berusaha mencegah perceraian, ia hidup bak bumi dan langit dengan Pinkan, akhirnya pasrah melepas wanita yang dulu dikenalnya melalui jejaring maya. Jujur, aku sebenarnya keberatan tinggal di BSD, walaupun dekat mall, tapi nggak apa-apa. Kalau emang dia pengen di sana lagi, aku pengen tinggal di Sepatan. Nanti kalau udah punya segala-galanya, baru beli rumah yang besar. Aku tuh pengen beliin dia rumah, karena dia punya impian, punya rumah di BSD yang mewah, yang miliaran. Karena aku sayang sama dia, aku pengen kerja keras, ngasih yang terbaik buat dia. Mungkin ini gak kesampaian, kita udah berakhir, belum nyampe setahun. Iya, aku udahan. Begini, beda pendapat, gak cocok, selalu salah paham, selalu miskom. Jadi gini, sifatnya itu kan, aku ini sama dia memang kisah hidupnya itu sama. Dia juga suka sama aku, awalnya kepoin akun aku. Arya, kamu baik ya gitu, kamu orangnya, aku salut sama kamu, kamu berjuang untuk anak, joget-joget nggak malu. Dia tuh kagum sama aku awalnya. Aku juga sama gitu, ibu sekaligus ayah gitu. Iya. Jadi nasib kita sama nih, ya kan, sama-sama berjuang kan untuk anak gitu. Ya udah, nama kita agak nyambung ke situ kan. Itu doang tuh nyambung tuh, bener. Keputusan TikToker yang berprofesi sebagai pedagang pasar ini cukup mengejutkan. Pasalnya selama ini Arya dan Pinkan selalu pamer kemesraan. Warganet malah menuding roman picisan perceraian ini justru sebagai adegan settingan. Gue pergi ke sana nggak balik lagi, yang ditakutin gitu. Waktu itu makanya pernah gue prank si Pinkan. Jadi langsung dia kan kalau ngomong langsung, kamu ceraiin aku ya, kamu jahat ya, kamu bla 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 panjang. Padahal aku nggak pernah ngomong cerai gitu kan, itu prankan doang. Nah, kedua yang aku ribut itu masalah handphone aku mati. Nggak aktif, jadi sampainya kemana? Aku pikir aku selesai itu di telepon, udah ya oke, aku close. Nah, aku nge-lab kan nyampe BSD di parkiran, nge-lab itu secara nggak ada niat untuk ribut di live-in. Emang kita baik-baik aja. Akhirnya kok. Di live ribut. Akhirnya di lab malah ribut. Jadi yang masalah telepon yang di sebelumnya dibalas di lab. Nggak usah ada kayak gitu-gitu ya. Semuanya bisa baik, oke, kita melanjutkan hidup masing-masing. Gak usah menghakimi Arya, gak usah menghakimi siapapun, gak usah ngomongin jelek-jelek tentang Arya, tentang aku. Intinya kita beda prinsip aja teman-teman ya, kita saling menghargai, oke? Dituding sebagai drama settingan untuk melambungkan kembali pamor yang redup, melalui akun TikToknya, pria asal utara Tangerang ini menepis jika keputusan cerai dengan ex-duo Ratu ini sebagai jalan terbaik. Lantas mungkinkah Arya lelah meladeni gaya hidup Pinkan yang hedon dan selalu ingin tinggal di apartemen yang wah? Kamu sebut masalah rumah, kamu tempat tinggal dikasih rumah, apa kamu nggak jual kesedihan itu?
Sebagai informasi, Arya sendiri merupakan suami keempat Pinkan Mambo setelah sebelumnya pelantun kasmaran itu pernah menikah dengan Maizal Reza Tobroni, Sandi Sanjaya, dan Steve Wantania. Menariknya, akad nikah Pinkan dan Arya berlangsung saat status pernikahannya dengan Steve Wantania belum resmi bercerai. Mengklarifikasi, Arya juga jangan ngomong-ngomong micet tuh apa, nggak usah ya. Iya, aku juga nggak tahu. Aku cuma bilang itu komen-komen kayak gitu. Oke, kita damai ya, nggak ada yang ngejelekin orang, paham ya? Sampai sini ya. Iya, Oke? Arya orang baik, aku orang baik, paham ya kalian semua ya. Sementara itu, tak tega melihat suaminya, Andrew Andika, di penjara. Dengan berurai tangis air mata, Tengku Dewi menceritakan bagaimana akhirnya ia memutuskan untuk menjenguk Andrew Andika yang saat ini tengah meringkuk di dalam sel penjara gara-gara penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Tengku Dewi menjadi satu-satunya keluarga yang turun tangan membantu proses hukum suaminya. Kondisi keluarga Andrew yang kurang mendukung memaksa ibu dua anak itu mengambil peran tersebut. Jadi aku mikir ini mamanya kan lagi sakit kan seperti yang aku bilang. Terus dia punya kakak satu, kakak cowok juga punya masalah mental. Maksudnya kakaknya tuh depresi. Dengan kebesaran hati kamu. Pasti kamu juga sebagai... Ya aku mau nggak mau, ini kayaknya memang harus gue yang turun tangan. Baik. Kalau nggak, ini nggak tahu statusnya nih dia gimana nih. Pertemuan mereka berlangsung mengharukan karena Andrew terlihat berada di titik terendah hidupnya. Momen pertemuan pertama di tahanan berlangsung sangat emosional. Andrew tidak menyangka Tengku Dewi akan datang menjenguknya. Benarkah Tengku Dewi juga tak tega meninggalkan suaminya saat terpuruk, apalagi mertuanya di Bandung juga tengah sakit? Dan benarkah Tengku Dewi masih begitu mencintai Andrew hingga ia rela menepikan keinginannya untuk bercerai? Hukum yang dialami oleh Andrew yang masih bersatu suaminya, dan bagaimanapun jika pun sudah terjadi perceraian, ini juga bicara mengenai masalah ayah dari anak-anaknya. Dan ayah dari anak-anaknya juga pasti akan bertanggung jawab kan terhadap biaya nafkah dan hidup anak-anaknya. Kalau memang Andrew ada masalah, itu pasti akan berdampak secara tidak langsung kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kemudian Dewi memiliki etika baik untuk memberikan bantuan, saya kira itu sah-sah saja. Hanya saja tinggal bagaimana reaksi daripada Andrew, apakah dia masih mau menerima bantuan tim hukum yang dikirim oleh Tengku Dewi atau tidak. Ini memang proses sedang berjalan. Saling kenal tuh udah hampir 11 tahun ya. Dan mungkin memang ada masalah ini juga nggak ada yang mau, juga ada masalah. Kita juga sempat konflik, tapi akhirnya baik-baik dan kita duduk bersama dengan kepala dingin ini maunya gimana. Sekarang bukan hubungan pacaran loh, ini udah menghasilkan 2 anak. Kita bisa ngadapin misalnya 11 tahun bareng-bareng, masa ada masalah kayak gini kita langsung egois gitu. Jadi banyak hal-hal yang bener-bener kita pikirin matang-matang walaupun awalnya berat ya.